Halo Sobat Trader, balik lagi di Dimek Talks about trading bareng saya Mary Putri. Dan kali ini saya bakal bareng narasumber kita, bukan lain adalah coach kita, Coach Vincent. Halo, apa kabar Coach Vincent? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini Coach Vincent ini adalah orang yang sangat berpengalaman sekali di bidang ini. Karena apa? Karena dia sudah merasakan naik turunnya di bidang ini ya. Karena beliau juga saya sudah bisa merasakan naik turun, bukan hanya di naik turun kehidupan, tapi naik turunnya di trading forex. Tapi itu tidak menghentikan kita ya Master. Karena apa? Karena kita tahu juga dimana trading forex itu adalah salah satu kita bisa memutar uang yang paling cepat. Makanya kita bisa memanfaatkan momen di trading forex ini. Nah, berhubung ini adalah momentum yang bagus banget, dan juga ini adalah salah satu peluang yang besar banget. Artinya ada ilmu yang harus kita pelajari, ya enggak ya? Ilmu yang harus kita pelajari pada saat kita memasuki bisnis trading forex ini. Nah, salah satunya dalam ilmu tersebut biasanya suka ada nih yang memang ini adalah sebuah alat bantu kita untuk membaca seperti apa sih trading forex ini, dan kapan kita harus masuk di pasar forex dan kapan kita harus keluar di pasar forex ini. Kita sebutnya biasanya di indikator ya. Nah, perbincangan kali ini kita bakal bahas tentang indikator apa yang bagus untuk market forex di tahun 2024 ya. Dan yang pertama mungkin ya Master, pertanyaan pertama adalah, kalau kita tahu market forex ini kan dinamis ya, dan memang di sini tuh ya, ibaratkan market forex tuh bisa berubah-ubah dengan indikator yang mungkin banyak banget yang kita tahu ya, banyak banget indikator di market forex ini. Lalu indikator yang seperti apa sih yang bagus di momentum market forex di tahun 2024 ini? Oke ya, kalau misalnya kita bahas indikator di 2024 yang bagus Yep. untuk para trader, saya melihatnya itu 2024 dari awal sampai akhir ya. Ini sampai sekarang, maksudnya sampai bulan Mei ini, kalau kita lihat kan trending ya, marketnya itu market trending. Jadi pada bikin all time high ya, dari saham, Bitcoin, bahkan sampai emas. Kalau misalnya dari emas pun pada buat all time high, Bitcoin pun sama all time high. Jadi trending, kalau misalnya kita lihat dari trending, yang paling bersahabat itu pastinya adalah moving average, karena menghitung pergerakan rata-rata dari suatu harga. Betul. Nah, moving average ini saya backtest kemarin dan saya juga forward test ya. Bahkan sampai sekarang acuan entry saya pada tahun sekarang itu adalah MA. Gitu loh. Fibonacci juga biasanya saya pakai, tapi jarang banget tahun 2024 ini dia tuh koreksi sampai ke golden ratio-nya. Hanya sampai ke moving average-nya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang lagi bingung atau misalkan lagi kesusahan ya, pakai price action nggak sesuai, pakai teknik-teknik lain juga nggak sesuai, cobalah follow trendnya pakai moving average, karena cukup bagus kok, pantulannya itu cukup presisi lah, pas. Oke, seperti itu ya. Jadi pakai apa? Moving average dan juga cukup moving average aja. Oh, cukup moving average. Oke. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita bilang di sini kan untuk market tuh cenderung volatil gitu kan ya, karena isu geopolitik. Mungkin kalau kita sebut mungkin ada pengaruh dari fundamental. Jadi sebetulnya efektif gak sih pakai indikator tersebut kalau misalkan disatukan ya dengan momentum seperti ini? Cukup bagus juga sih ya, cukup bagus juga ya. Karena kan yang akan berbeda mungkin kalau misalkan volatil seperti ini, yang berbeda adalah range. Ya, jadi kalau misalkan teknikal yang menggunakan atau gaya trading yang menggunakan range harian, mingguan, bulanan, itu agak sedikit meleset. Contohnya gini ya, trader range biasanya itu adalah bakal counter pada saat harga mencapai atau bergerak sekian. Contohnya gold, banyak orang yang ketika 20 sampai 25 poin naik dia sell. Nah, untuk trader seperti ini kemungkinan buat dari kemarin itu adalah
banyak yang keseret Oke. gitu. Contohnya kayak misalkan udah dari indikator stokastik ya. Oke. Banyak juga yang dari korban stokastik ini yang karena salah bacanya dalam penggunaan stokastik, banyak yang terseret di floating di tahun 2024 ini. Oke. Gitu karena apa? Karena kan fluktuasinya cukup besar. Jadi untuk range harian pun banyak lebar. Bahkan kalau Oh, kemarin betul. sampai 50 poin atau 100 poin, 1000 Iya. pip ya, 1000 pip untuk gold itu sering terjadi kemarin. Oke. Jepang juga sama ya. JCJPY yang biasanya kecil cuma 100 pip atau di bawah 100 pip ya 70 pip. Itu kemarin sempat sampai 1000 pip juga sama Oke. penurunannya tuh. Dan itu kalau pakai ilmu range kan pasti keseretnya. Nah kalau pakai moving average itu bagus banget pantulannya dan pasti dapat. Oke, jadi masih efektif ya kita pakai indikator walaupun lagi momentumnya seperti ini Iya, ya. bagus. Betul. Oke. Terus selanjutnya nih, terus kalau misalnya kita bilang ada nggak sih indikator yang memang dikhususkan gitu kan untuk mengantisipasi nih, ibaratkan mengantisipasi dalam keadaan yang seperti ini, dari Master Vincent sendiri mempunyai indikator khusus gak sih? Dari saya sendiri indikator khususnya ada ya. Moving average sama, emang juga ya. Tapi yang berbeda adalah periodenya. Oke. Gitu. Betul. Periodenya berbeda dengan dari yang lain ya. Gitu. Saya menggunakan untuk moving average ini periodenya 13 dan 34. Yang bisa diaplikasikan aja dan nanti bisa dipelajari sendiri. Oke. Kalau misalnya mau balik kantor juga boleh. Boleh ya, boleh banget ya. Dan dengan cara penggunaannya seperti apa dan juga mungkin kita lihat backtestnya juga seperti apa betul. gitu. Kalau misalkan dengar-dengar tuh itu MA haram ya, Emang Master. haram. Member Next ngomongnya emang haram ya. Iya, Karena kan haram. benar-benar presisi banget pantulannya tuh. Dia jarang banget memberikan false signal. Oke. Gitu. False crossnya juga jarang banget. Betul. Jadi member kita banyaknya sekali menyebutnya itu MA haram. Jadi yang haram tuh bukan berarti jelek ya, Master Bukan. ya. Kalau misalnya dari sini ibaratnya M haram tuh adalah sangat patennya itu Sangat patennya. gitu. Yang memang itu sebenarnya untuk MA sendiri tuh dari mana sih, Master? Ada MA itu? MA itu saya dapatkan dari karena basicnya itu saya suka Fibonacci ya. Oke. Angka Fibonacci saya suka sekali karena unik dan saya coba pasangkan MA kecilnya itu menggunakan angka Fibonacci, penjumlahan Fibonacci, Ya. dan MA besar juga sama menggunakan jumlah Fibonacci. Lalu saya padukan dengan tarikan Fibo yang saya tarik, ternyata itu sama. Oke. Jadi ini memudahkan member-member saya khususnya Yes. atau di Dimex. Ini lebih mempermudah bahwa untuk bisa menggunakan Fibonacci tidak harus bisa Fibonacci-nya. Oke. Bisa dimudahkan dengan moving average tadi. Oh, jadi ini munculnya ada periode ini tuh memang bukan tanpa sebab ya. Bukan. Tapi ada beberapa yang sudah dites sebelumnya. Ini ilmu daging banget ya buat teman sobat trader di luar sana. Mungkin bisa dicoba juga atau misalkan ternyata dicoba belum sesuai atau apa, itu bisa langsung ditanyakan sama Master Vincent ya. Oke, selanjutnya di sini ada mungkin nggak sih ada indikator yang memang kasih gambaran yang akurat gitu untuk di tahun 2024 ini. Kadang kan tadi bilang kan ada yang namanya false signal dari indikator tersebut. Kalau misalnya kita bilang sih tadi MA 1334 ini kan memang udah ada akurat, tapi ada nggak sih yang dimana false signalnya dan cara mengantisipasinya seperti apa? Ada ya, jelas ya. Pasti yang kalau misalnya kita ngomongin akurat, hampir ya, semua indikator akurat ya. Ya, Semua indikator akurat betul. apabila bisa bacanya, bisa menggunakannya gitu kan. Betul. Tahu kelemahannya. Nah, kalau misalkan yang paling akurat, menurut saya ini udah paling akurat ya MA saya ini. Kalau indikator yang lain sih, yang paling akurat lain selain MA ini paling Ichimoku. Ichimoku. Ya, karena Ichimoku juga sama ya. Basicnya sama seperti lengkap banget ya. Apalagi di situ ada jelas ada satunya di mana. Oke. Ichimoku itu di mana quote-nya itu bisa memberikan gambaran untuk kedepannya juga seperti apa. Jadi Oke. selain MA, indikator kedua yang saya pakai adalah Ichimoku.
Berarti kalau pada saat si false pada saat pakai indikator itu ada opsi lain ya. Ya, opsi lain Oke. untuk melihat. Ini sangat-sangat menarik juga nih. Menariknya adalah berarti di mana ada situasi kita tuh mengkombinasi indikator. Pasti. Nah, tapi kalau bisa dari sekian banyak indikator yang memang dikombinasikan yang paling cocok dan paling bagus gitu kan, itu selain itu apa ada lagi atau memang itu sudah paten gitu? Yang termudah menurut saya itu ya. Oh, termudah. Yang termudah Oke. untuk semua kalangan Oke. diterima, bahkan oleh institusi trader pun sama menggunakan move average. Oke. Gitu. Jadi kita ikuti aja cara termudahnya. Jadi tadi ada MA dan juga Ichimoku. Ichimoku itu adalah kombinasi yang memang paling mudah ya, Iya, paling mudah. kan kayak gitu. Nah ini termasuk di pertanyaan terakhir ya, memang yang ada yang itu adalah indikator yang untuk memang itu advance banget dan itu juga paling mudah. Tapi ada nggak sih tips dan trik untuk bisa kita memilih indikator sesuai dengan gaya trading kita, misalkan seperti apa, dan juga kita memilih indikator yang memang benar-benar simple tapi profitable. Kalau misalkan saya pribadi, saya coaching ya. Kalau saya Yes. coaching misalkan ke para MD Max ini, saya sih lebih sukanya mengarahkan ya. Jadi Ya, saya nggak merubah gaya tradingnya, oke, gitu. Nggak merubah gaya tradingnya. Contohnya, ada yang datang ke saya itu pakai BB, betul, Bollinger Band. betul. Nah, saya sharing, saya sharing ke membernya itu, ke beliaunya itu bahwa pola penggunaan BB saya itu seperti ini loh. Oke, Jadi lebih ditambahin, oke, nggak mengubah Oke. maksudnya. Jadi kalau misalkan nanti bapak ibu yang ke kita ya contohnya nih, terus datang menggunakan stokastik contohnya nih, betul, saya pakai stokastik, tapi kenapa saya selalu ke floating? betul. Nah, biasanya saya mau memberikan cara bacanya, Oke, jadi nggak mengubah gaya tradingnya, oke, hanya menambahkan sedikit pola baca yang menurut gimana, oke. yang menurut saya pribadi benar ya. Betul, betul, betul. Menurut saya pribadi benar bagaimana, lalu boleh diterapkan boleh enggak gitu. Jadi intinya ya, sobat trader di luar sana, yang kita garis bawahi adalah Mr. Vincent nggak akan merubah gaya trading sobat trader di sini, tapi semua indikator kayaknya udah hatam banget gitu ya Mas. Emang belajar dari kapan, apa dari SD apa gimana? Ya karena dulu gini ya, saya tuh nggak mau yang namanya loss. Jadi Oke. karena dananya itu minim Hmm. dan terbatas, akhirnya saya terus meng-cross-check cari mana teknik anti loss. Oke. Gitu loh. Jadi ketika cari teknik anti loss, maka mau nggak mau saya baca semua. Oke. Gitu, saya baca semua dan saya terapkan semua, ambil semua, bahkan sampai indikator nggak terkenal pun yang ada di MD5, MD4 saya udah pernah pakai, udah cobain, dan menurut semuanya itu adalah ada konservatif lossnya gitu. Oke. Jadi ada di bagian tertentu yang pasti loss, Yang false-nya ya. pasti ada false-nya gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa dihindari. Oke. Pada saat pergantian tren itu pasti semuanya loss Oke. karena memberikan signal yang palsu. Betul, betul. Contohnya MA nih ya, pada saat MA retrace di pucuk kita buy. Nah ternyata pada saat buy dia turun ke bawah, Oke. lalu cross. Nah itu kan sebenarnya kita udah rugi, Betul. kita ketinggalan buy di atas. Yes. Nah tapi kalau misalkan kita nggak diopain sebelumnya pada saat mau retrace, Oke. kita nggak ngebuy di atas, harga malah naik ke atas. Oke. Jadi kita nggak bisa memilih-milih signal yang diberikan oleh indikator. Oke. Setiap signal yang diberikan oleh indikator itu wajib di-entry-in. Oke. Tujuannya itu biar apa? Biar mendapatkan hasil yang sesuai dengan rules-nya Oke. dan mendapatkan per bulan itu hasilnya berapa. Dan pasti ketika kita disiplin, konsisten mengikuti semua rules-nya, tiap bulannya pasti akan positif. Oke. Berarti kan semuanya udah dicoba ya, luar biasa banget nih Coach Vincent ini. Memang yang tadi saya bilang berarti bukan salah, memang pengalamannya sudah jauh banget ya, karena apa ya, itu semua dari pengalaman di mana
nggak pengen loss nih, jadi semua dipelajari. Tapi pusing nggak Master dengan semua ilmu yang banyak, terus kadang suka malah jadi mau entry dengan indikator ini, kata indikator ini kayak begini, kata ini yang begini, jadi kita kadang suka bingung, yang ada malah jadi pusing kalau kebanyakan ilmu atau gimana? Awal mulanya seperti itu. Ya. Awal mulanya pasti pernah menghadapi kondisi seperti itu. Oke. Cuman karena seiringnya terus berlatih, belajar, akhirnya ada yang bisa difokuskan. Ada namanya teknik andalannya gitu. Yes, Nah, betul, teknik andalannya ini yang kita bagikan secara gratis ke member-member. Oh, luar biasa banget ya. Artinya dari semua itu sampai muncullah di mana ada teknik andalan itu. Kalau teknik andalan berarti biasanya kita sebut apa? Saya ada 3 teknik andalannya. 3 andalan. Satu tuh Vibo Vincent yang paling saya pakai. Yes. Vibo Vincent, yang kedua itu adalah Money Hunter. Money Hunter. Lalu yang ketiga ada Match Strategi. Match strategi. Match strategi nih kayaknya baru nih. Itu indikator apa Master, maaf? Itu perpaduan antara MACD dengan stokastik. Oh, MACD dan stokastik. Kalau Vibo Vincent udah tahu ya, mungkin itu pakai Vibo. Dan yang kedua ada apa namanya tadi? Money Hunter. Money Hunter yang kita sebut dari moving average itu kombinasi bukan? Iya, kombinasi. Dengan Semua MA itu ada 3 MA. oh ada 3 MA. Ada periode 3 MA yang berbeda dan dipadukan dan jadinya Money Hunter. Oh, jadi Money Hunter itu di 3 periode MA ya. Terus match strategi itu ada MACD dan juga stokastik. Luar biasa ya. Jadi sobat trader di sini yang mungkin pengen tahu tentang apa namanya teknik andalan yang tadi disebutkan oleh Master Vincent, boleh banget ya untuk mempelajarinya. Oke, jadi itu aja, mungkin udah banyak banget ya. Benar-benar ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi buat sobat trader di luar sana yang pengen belajar tentang trading forex atau yang sudah pernah trading dan juga ngerasain loss terus yang tadi Master Vincent bilang pengen punya teknik yang anti loss seperti apa. Tapi ada hal yang harus digarisbawahi adalah semua indikator tuh pasti mempunyai dimana false signalnya ya, yang dimana kembali lagi untuk ke psikologi tradingnya, yang dimana kita harus memahami money management dalam trading forex ini, kayak membatasi risiko mungkin ya Master ya. Iya, betul. Jadi semuanya benar-benar memang harus ada ilmunya. Walaupun kita sebut di sini adalah perputaran uang yang cukup cepat, tapi kalau misalkan tanpa ilmu apa gunanya gitu kan ya. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat buat sahabat trader di luar sana dan juga buat sahabat trader yang pengen tahu lebih lanjut dan lebih lengkap juga. Di sini kita sangat selalu memberikan informasi setiap harinya. Jadi jangan lupa juga buat sahabat trader buat share, like, dan subscribe channel YouTube kita di DMAC Official karena selalu memberikan informasi setiap harinya. Oke, cukup sekian dari saya Mary Putri dan juga coach kita Master Vincent. Sampai ketemu di DMAC Talk selanjutnya. See you.